sore sahabat Dronska, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nana kembali menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 16 Oktober 2021. Berbeda dari biasanya, hari ini kita tayang sore hari untuk menemani weekend sahabat Dronska semua. Saat ini Nana sudah bersama dengan Dr. Gigi Indra Gunawan, spesialis radiologi kedokteran gigi. Selamat sore, Dok. Sore. Selamat sore. Ya, kita sapa dulu Dok, sahabat Dronska di rumah, Dok. Selamat sore sahabat Dronska. Selamat sore semuanya. Sore ini kita akan berbincang mengenai teknologi modern, yakni ronsen 3 dimensi, Cone-beam computer tomografi atau disingkat dengan CBCT ya Dok ya. Bersama dengan Dr. Gigi Indra. Nah, apa itu CBCT? Sebelumnya, sahabat Dronska yang sudah bergabung dan nanti hendak menyapa dan bertanya seputar CBCT, langsung aja nanti disiapkan pertanyaannya, dituliskan di kolom komentar. Karena akan ada giveaway untuk 2 pemenang atau 2 sahabat Dronska yang beruntung. Nanti akan kita undi di hari Minggu. Nah, hari ini Nana dan Dr. Indra sudah berada di ruang PKRS, salah satu ruang pertemuan di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Walaupun di dalam ruangan kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya Dok ya tentunya ya. Nah sahabat Dronska di rumah juga jangan lupa ya, tetap harus kita waspadai bersama dan tetap harus kita jaga. Dan kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Mungkin langsung saja Dok, kita berbincang mengenai CBCT ini. Bisa langsung dibuka nih Dok. Apa sih itu Dok CBCT Dok? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Baik Mbak, sahabat Dronska ya. Sahabat Dronska semua. CBCT ini merupakan pengembangan teknologi, sebetulnya tidak baru-baru sekali. Sudah cukup lama, masuk di Indonesia pertama kali tahun 2009, itu di Bandung, di RSGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, FKG, Universitas Padjadjaran. Jadi saya pun dulu sekolahnya di sana, diambil spesialisasinya di sana, di Unpad. Untuk wilayah Soloraya, ini untuk awal dulu ya, untuk Soloraya ini memang ya kebetulan saya yang pertama kali stay untuk di Soloraya untuk spesialis radiologi kedokteran gigi. Karena perkembangannya memang cukup tidak terlalu cepat. Kembali ke pertanyaan tadi tentang CBCT. Apa CBCT itu? Kepanjangan dari Cone-beam computed tomography. Basically ini sama dengan CT scan yang mungkin sudah sangat familiar di sahabat semuanya, bahwa ini juga pakai radiasi, tetapi sistemnya adalah cone. Cone itu kerucut. Kalau yang CT scan yang sudah ada selama ini, dia ini apa? Sistemnya berbeda demikian. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ini suatu yang baru sekali juga tidak, tapi memang ini pengembangan yang lebih spesifik. Awalnya ini diciptakan untuk khusus implan saja, implanologi. Jadi seiring waktu dikembangkan bahwa bisa diaplikasikan di maksilofasial, di seluruh kasus maksilofasial. Dalam arti maksilofasial berarti merahang atas bawah sama di daerah fasial. Misalnya ada fraktur rahang, patah rahang, atau ada sinusitis, itu juga bisa terpantau di situ. Demikian. Nanti mungkin akan dibahas tentang kelebihannya apa. Nanti kita lihat. Langsung saja sih Dok mungkin Dok. Sambil kita menunggu sahabat Dronska bertanya, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Cuman kita lanjutkan aja Dok. Tadi kan CBCT sudah terjawab, memang bukan hal baru, cuman untuk di sini baru. Untuk di sini baru. Gitu. Untuk di sini baru, cuman memang di tempat lain bukan hal yang baru ya Dok ya. Cuman untuk di Soloraya baru, dan Dr. Indra ini yang kebetulan di Soloraya pertama ya Dok ya. Untuk dokter spesialis radiologi kedokteran gigi. Nah, keunggulannya apa Dok? Keunggulannya kita bicara dari sisi pasien dulu ya. Dari sisi pasien ini radiasinya kecil dibanding CT scan. Terus yang kedua, tarifnya juga jauh lebih murah dibanding kalau dilakukan CT scan. Misalnya tidak ada alat ini, bisa nggak misalnya ada orang fraktur rahang, patah rahang, atau
kelainan pada gigi dilakukan pemeriksaan dengan CT scan? Bisa. Tapi dengan adanya alat ini akan membantu pasien dari sisi biaya, dari sisi radiasi yang diterima. Terus berikutnya lagi dari sisi manipulasi untuk evaluasinya juga kalau itu sebetulnya relatif sama saja ya dengan CT scan. Jadi lebih ke keberuntungannya, kelebihannya dengan pasien. Nah, keunggulannya itu dari sisi pasien. Keunggulan dibandingkan dengan ronsen gigi yang lain, misalnya periapikal, oklusal, atau panoramik yang umum dilakukan, bahwa ini CBCT ini 3 dimensi. Jadi kalau kita melihat ini contoh kotak ini aja, maaf ya. Kotak ini dari depan, dari atas, dan dari samping tentu bentuknya berbeda. Nah, kalau panoramik itu hanya 2 dimensi. Jadi yang terlihat hanya misalnya begini saja ya begini saja. Kita nggak tahu pinggirnya samping ini kanannya seberapa kelihatan ukurannya, ya dok ya. ini ukurannya berapa kita nggak tahu. Oke. Jadi seperti halnya USG zaman dulu, mungkin yang zaman dulu itu hanya ada 2 dimensi, itu berkembang jadi 3 dimensi. Nah ini CBCT juga ke arah sana. Jadi harapannya letak kelainan di rahang atau letak patahan rahang itu akan lebih akurat dievaluasinya. Demikian. Itu keuntungan secara medisnya, tapi tadi secara pasiennya, ya. Ya. Oke dok, nah berarti bisa dilihat keunggulannya tuh memang bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi kalau memang nanti ada kelainan yang belum terlihat jika di panoramik biasa. Nah kalau dengan CBCT bisa kelihatan ya dok ya. Dari belakang kelihatan sahabat Dronska. Kalau nanti ada contoh videonya, ada contoh videonya. Video dan foto. Nanti kita coba tampilkan sedikit. Mungkin bisa membantu membuat gambaran sahabat Dronska lebih jelas gambaran ya, lebih ya? jelas. Kalau ngomong doang kan kayaknya gimana ya? Gimana gitu. gambarannya gitu. Oke, siap dok. Dok ini langsung kita sambung nih dok. Ada pertanyaan juga dari Adika_255. Dok, apakah CBCT menimbulkan radiasi pada tubuh? Jika iya, seberapa besar radiasi tersebut dan apakah aman bagi tubuh dok? Ya, ini CBCT itu merupakan radiasi, sumbernya adalah sinar X, sinar ronsen. Jadi jelas ada radiasinya. Tapi memang itu semua di bawah pantauan dan di bawah nilai ambang aman semuanya. Jadi tidak perlu khawatir. Seperti tadi saya terangkan di awal, nilai radiasinya juga kecil. Kalau di tenaga medis itu setiap petugasnya pakai ada kayak name tag gitu, kotak itu TLD namanya. Itu TLD itu akan diperiksa selalu oleh Bapeten. Jadi sekian bulan diperiksa, nanti kalau ketahuan itu angkanya tinggi, radiasi tinggi, berarti ada yang mungkin kebocoran di situ. Sehingga akan dievaluasi. Makanya ronsen ini tidak boleh sembarangan beredar. Bahwa ada beberapa yang memiliki itu seyogyanya sepanjang yang saya tahu semuanya berdasarkan izin dari Bapeten juga. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada pemeriksaan berkala begitu. Ya. Oke, jadi untuk Adika_255 jangan khawatir ya, memang untuk CBCT ini memang radiasi ya dok, tapi pasti aman untuk tubuh karena selalu dicek berkala begitu. Oke, lanjut nih dok. Untuk CBCT mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Dronska, pemeriksaannya itu untuk apa saja dok? Klien apa saja yang bisa dicek dengan CBCT ini? Saya basically kan dokter gigi ya sahabat semua. Jadi kita memang usernya, pemakainya adalah teman-teman sejawat saya, dokter gigi umum, dokter gigi spesialis. Jadi pertanyaan ini jawabannya adalah semua kasus yang melibatkan gigi dan mulut dan melibatkan jaringan keras. Iya, karena jaringan keras di rahang, gigi dan sekitarnya ya. Misalnya ini juga di daerah kalau orang Jawa bilang apa ya ini ya, yang sering bunyi ceklek ini loh. Di belakang telinga ini dok ya? Temporomandibular junction kalau ini bahasa medisnya. Tapi kalau di rahang kita kan kalau kita buka mulut, tutup mulut, di depan telinga ada yang bergerak gitu. Nah itu juga bisa dievaluasi di situ dengan CBCT. Dengan panoramik juga bisa sebetulnya. Tapi tidak selengkap CBCT karena 3 dimensi tadi.
Jadi beberapa kasus misalnya, ini saya kasih contoh sedikit nggak apa-apa ya. Boleh dok. Kecelakaan, benturan di bawah ini, benturan. Ini kemarin beberapa saat yang lalu ketemu kasusnya, benturan, pasiennya yang nampak nyata adalah patah rahangnya. Itu memang betul-betul kelihatan. Bahkan bukan dokter pun tahu kalau itu patah rahangnya. Tapi setelah kita ulik-ulik dengan CBCT, akhirnya ketahuan bahwa ada juga patah di leher kondilus namanya. Nah, jadi ternyata tidak hanya satu sisi patahnya, ada dua tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi ini seringkali menjadi sebuah kendala pada saat pasien sudah diterapi, rahangnya sudah baik, tapi tetap nggak bisa buka mulut, karena kan engselnya rusak di sini. Nah, seperti itu. Jadi itu betul-betul bisa terpantau di situ. Jadi yang sebelumnya hanya terlihat di rahang bawah yang patah, tapi ternyata setelah dicek dengan CBCT kita tahu ya dok ya, ternyata ada lagi yang akibat kecelakaan itu mengakibatkan tidak hanya di bawah sini tapi di belakang. Ya, di daerah engsel sini juga terkena. Itu karena bisa dilihat lebih detail dengan CBCT. Dievaluasi lebih jauh dengan CBCT. Oke dok, luar biasa ya dok berarti ya, modern sekali. Teknologinya ya dok ya, luar biasa. Lalu dok, untuk bedanya sih dok, tadi kan bedanya sudah ya dok, bedanya sudah. Lalu bagaimana sih dok cara kita untuk persiapan mungkin? Apa ada syarat khusus sebelum melakukan tindakan ini atau bagaimana? Persiapan seperti umumnya pemeriksaan penunjang lainnya, bahwa kita perlu datang ke dokter. Kalau dalam hal ini misalnya ada keluhan, datang ke dokter gigi misalnya. Nanti dokter gigi akan merujuk. Nah, jadi tidak bisa ujuk-ujuk datang minta gitu, gitu ya. Ujuk-ujuk datang minta itu sejauh ini belum boleh kan. Cuman memang ada klausul yang boleh itu seperti medical check up misalnya. Jadi nanti mungkin kita kembangkan di sini. Misalnya medical check up khusus dental misalnya. Jadi dental check up ya. Jadi nanti paketnya adalah dengan CBCT misalnya, harganya berapa, dengan panoramik biasa saja berapa. Nah, itu suatu inovasi untuk pengembangan pelayanan. Ya. Tapi pada umumnya adalah berdasarkan rujukan dari dokter. Persiapannya tentu persiapan waktu dan dana. Itu yang paling mutlak diperlukan, karena biayanya juga cukup besar. Tapi gini ya, saya jelaskan. Tarif yang berlaku di Solo Raya ini paling rendah se-Indonesia. Jadi ini sedikit promosi juga. Saya kerja di 3 rumah sakit selain di sini, yang 2 tempat lain. Itu tarifnya juga seirama. Jadi teman-teman saya yang di kota lain sampai ngomong, nanti kalau pasienku ini CBCT tak rujuk ke Solo aja gitu. Karena di tempat lain ya ini jauh lebih, bukan jauh sekali tidak, tapi lebih mahal gitu. Nah, sehingga ini bagi sahabat-sahabat sekalian, jika memang ada yang perlu dan layak untuk di CBCT, diskusikan dengan dokter. Dengan dokter langganan sahabat sekalian, sahabat Trunska, diskusikan, nanti jika memang diperlukan silakan. Langsung saja dirujuk ya dok ya, minta rujukan. Bisa ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Betul. Karena Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo sudah lengkap alatnya, termasuk CBCT ini sudah tersedia juga ya dok ya. Betul. Nah, setiap hari apa aja sih dok prakteknya dok? Setiap hari ada ya dok ya? Ya, jadi saya ini sebetulnya kalau bayangan awam dokter gigi itu kan pakai tang cabut gitu ya, atau bor gitu. Setelah kita sekolah jadi spesialis radiologi, mau nggak mau kita sudah berpisah dengan itu. Jadi jadwal saya tidak di ruangan yang ada alat giginya. Jadi saya lebih banyak berputar di ruang radiologi. Itu harinya saya jadwalkan untuk di UN ini tiap hari dan sore. Setiap hari ada dan setiap sore ya dok ya? Ya, di atas jam, kemarin saya bikin jam 3 sampai jam 6 ya. Nah, nanti juga bisa juga jika ingin konsultasi ya Mbak. Jika ingin konsultasi. Misalnya sahabat Trunska sekalian foto di tempat lain, ya. Kesempatannya waktu itu kesempatan tempat lain, nggak sempat ke Trunska. Terus mau diskusi, mau konsultasi hasil fotonya, boleh ke sini. Bisa, janjian nanti daftar dulu, nanti kita atur waktunya, ketemu, kita ini seperti hanya sahabat-sahabat sekalian kalau ke dokter konsultasi.
konsultasi tentang giginya. Kalau ini konsultasi tentang hasil fotonya. Hasil fotonya. Misalnya hasil fotonya panoramik yang 2 dimensi, terus apakah nanti akan melangkah ke 3 dimensi ya, nanti tergantung hasil konsultasinya. Konsultasinya. Gitu. Oke. Jadi sahabat Dronska, jangan ragu-ragu lagi kalau memang ada keluhan di gigi dan nggak ketemu-ketemu sampai sekarang, mungkin bisa nih dicoba dengan CBCT, langsung minta rujukan ke dokter. Di Dokter Un Kandang Sapi Solo ada alatnya, sudah ada dokternya pula. Jadi ya udah lengkap gitu ya dok ya. Oke, Jangan ragu lagi ya sahabat Dronska ya. Setiap hari Senin sampai Sabtu sore hari, Dokter Indra siap mendampingi sahabat Dronska untuk nanti konsultasi lebih lanjut ya dok ya. Terus. Tapi janjian dulu. Ada jadwalnya, tetap harus daftar karena dulu. Karena sehari-hari kan saya akan membaca hasil ronsen dari sekian banyak iya. rujukan. Jadi saya harus menata, saya harus selesaikan rujukan-rujukan ini dulu. Siap, yang foto dok. di Rumah Sakit Dronska. Nanti di luar itu baru saya terima konsultasinya. Gitu. Tapi jangan khawatir sahabat Dronska, karena Rumah Sakit Dokter Un Kandang Sapi Solo itu sudah ada aplikasi dok, aplikasi untuk daftar, namanya Dronska Mobile. Dokter Un SKA Mobile dapat diunduh di Play Store. Jadi sahabat Dronska kalau mau daftar dari rumah aja deh. Sekarang semuanya serba canggih ya dok. Jadi dari rumah sudah langsung download aja. Pilih tanggal, pilih dokter, klik dapat barcode, langsung datang sesuai tanggal yang dipilih dan waktu yang sudah muncul di kode booking. Gitu, mudah sekali ya dok ya. Lalu dok mungkin bisa nih dok, kita, ini karena ada pertanyaan nih dok, dari Nie_Lestari 28. Jika CBCT tidak perlu melakukan panoramik lagi ya dok? Mungkin ini masih bingung dok, nanti setelah ini kita tampilkan video atau gambarnya salah satu ya dok, biar lebih nanti jelas ya dok. Saya jelaskan dulu bahwa Oke, sebetulnya radiologi ini penuh dengan etika. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah semua orang harus CBCT? Tidak. Kasus-kasus tertentu, terutama di daerah yang memang apa istilahnya, mohon maaf tidak di tengah kota, di perifer atau di kota yang belum ada CBCT, ya pakai aja apa yang ada. Nah, terus pertanyaan tadi, apakah kalau sudah CBCT nggak perlu panoramik? Yang iya. Secara otomatis tidak perlu, karena nanti istilahnya apa ya, lebih lengkap. Jadi sudah mencakup yang panoramiknya gitu. Bahkan di tampilannya nanti pun ada tampilan panoramiknya juga di CBCT itu. Begitu. Oke, jadi Ibu Nie_Lestari 28, kalau memang sudah CBCT, udah nggak perlu panoramik lagi, karena hasil panoramik itu ada di CBCT, jadi CBCT lebih lengkap. Ini ada pertanyaan lanjutan dok dari Ibu Nie Lestari, apakah alat ini hanya digunakan untuk melihat bagian rahang saja? Tadi sudah sedikit dijawab ya dok ya? Ya, tidak jadi memang, ya dok ya? Ya, jadi rahang sini batasnya gini lah, segini kira-kira. Oke. Jadi ada juga yang sampai ke orbita itu daerah mata. Jadi memang alat ini memang diciptakan lebih ke arah dokter gigi memang. Oke. Jadi memang alatnya pun juga muternya ya di sekitar kepala saja, gitu. Jadi memang ya sama ini tulang leher hanya sebatas sampai sini. Jadi kalau misalnya ada kelainan di retak di tulang leher tapi yang bagian atas, ya tentu bisa kelihatan juga ya dok ya? dengan itu. Wow, luar biasa tapi sekali. Itu tentu domain kerjanya rekan-rekan sejawat saya di spesialis radiologi yang umum. Ya. Karena kita ada spesialisasi sendiri-sendiri, saya spesialis radiologi kedokteran gigi. Jika ada kasus yang selain misalnya patah rahang dan leher misalnya, tentu saya akan arahkan ini ke dokter radiologi umum untuk memantau lebih jauh. Mereka lebih ahli untuk itu. Siap dok, jadi paling nggak ketahuan dulu nih, jadi nanti bisa dilanjutkan dengan dokter yang lain gitu ya dok ya. Betul, ya. Tapi kalau yang untuk khusus gigi bisa langsung dengan dokter Indra. Nah, tadi gimana video tadi? Iya, ada video dok, boleh langsung kita tayangkan kali ya dok. Dok, video dulu atau foto dulu nih dok? Kira-kira. Apa video dulu? Video dulu ya. Oke, kita simak bersama, nih ada video gambaran dari gimana sih hasilnya. Biar ya, lebih dok, dapat gambaran. Oke, silakan dok. Ini contoh yang paling umum yang paling umum dilakukan itu kan operasi gigi bungsu. Itu yang perlu diperhatikan betul adanya kanalis mandibularis, ada saraf yang garis merah. Kok mundur lagi, Mas? Mundur. Yang ya baik lagi.
itu ada garis merah itu menandakan bahwa kanalisnya di situ. Jadi nanti kita dengan CBCT itu akan ketahuan. Ini ujung akarnya itu kena nggak dengan si kanalis mandibularis tadi, dengan sarafnya. Kalau kena, nanti kita akan menyampaikan kepada dokter bedah mulutnya bahwa ini ternyata akarnya mepet sekali dengan kanalis atau menyentuh bahkan masuk ke dalamnya. Sehingga tentu ini akan membantu teman-teman sejawat saya yang operator dalam hal ini untuk bedah untuk melakukan tindakan. Lanjut Pak videonya coba. Nah ini kita bisa lihat bisa digerak-gerakkan. Nah ini kalau contoh tampilannya tulangnya, bahwa di tulangnya tidak ada patah, tidak terlihat nampak ada patahan tulang. Ini bisa dilihat dari segala sisi, seperti itu ya. Nanti ada contoh lagi nah kelihatan kan garis merahnya itu ternyata dia melintasnya di situ, tidak mengenai akar giginya. Nah kita lihat dari bawah juga bisa melintasnya seperti apa. Nah seperti itu. Jadi memang alat ini sangat membantu dalam tindakan-tindakan yang berat, misalnya patah hang atau ini. Nah ini contoh jika pemotongan-pemotongan, istilahnya cutting ya, sehingga gambarannya akan lebih jelas. Misalnya kita mau melihat gigi rahang bawah saja, nanti dipotong di situ bisa. Nanti ada gambarnya, videonya. Nah ini contohnya. Jadi tidak mengganggu. Jadi kita lebih fokus untuk melihat. Nah seperti itu kira-kira. Oh ini rahang bawahnya. Ini dipotong ya dok ya berarti ya? Jadi gambaran yang rahang atas dan tadi mata tadi juga hilang. Jadi kita lebih fokus untuk melihat. Stop dulu, stop. Ya oke. Oke, kita lanjut ini lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Ada nih dok, masih dari Ibu Ni _Lestari 28. CBCT ini berarti bisa mendeteksi tumor atau kanker di mulut ya dok? Bisa juga, tapi tentu yang melibatkan jaringan keras. Kalau jaringan lunak memang agak susah. Walaupun dia ada alatnya, tapi dia agak susah untuk mendeteksi. Kalau jaringan lunak mungkin lebih tepatnya MRI atau USG ya. Jadi intinya alat ini akan sangat membantu rekan-rekan dokter gigi bedah mulut tentunya, juga dokter gigi spesialis yang lain-lainnya, soal konservasi gigi, periodontia dan lain-lain. Terus untuk pemasangan implan juga, ya. Ada contoh gambar-gambar, kita mulai mas. Boleh, kita mulai gambar ya dok ya. Ya, ini contoh misalnya. Orang gigi bawahnya udah habis semua, tinggal gigi atasnya doang. Jadi itu ini kita bisa mengukur ketebalan sisa rahangnya, tebalnya sisa berapa gitu. Nanti dengan alat ini coba lanjut lagi. Nah ini contohnya. Jadi nanti kita ukur ketebalan tulang yang bagian atas, bagian tengah, bagian bawah itu seberapa tebalnya. Karena beda-beda, makin ke atas makin lancip tuh. Makin runcing. Nah seperti itu kira-kira. Jadi harapannya siapapun yang akan memasangkan implan nanti itu akan punya guidance, punya patokan. Oh saya akan milih implan yang misalnya ini implan nih, implan yang segini, yang panjangnya segini, atau yang lebih pendek lagi, atau yang mungkin lebih kecil lagi. Nah seperti itu. Tergantung kondisinya. Kondisi tulangnya. Nah itu. Lanjut lagi mas, coba mas. Foto. Nah ini contoh dari tampilan 4 sisi. Yang atas kiri itu tampilan kalau dari depan. Tampilan dari depan. Yang atas kiri ya. Atas kanan itu dari samping. Kalau yang bawah itu yang kayak huruf N itu. Iya. Bawah kiri itu dari bawah. Oh luar biasa ya dok ya. Jadi nanti satu titik yang kita tuju itu dilihat dari 3 posisi. Sehingga nanti akan terevaluasi dengan lebih detail dan akurat seperti itu. Ya. Kalau bawah kanan itu tampilan 3 dimensinya, tampilan tulangnya gitu. Oke, stop dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan lagi, berarti CBCT itu versi 3 dimensi panoramik ya dok? Masih dari ini ya, Ibu Nina jadi Lestari. Sebetulnya saya kurang paham juga kenapa namanya panoramik 3D ya. Tapi sepanjang saya kuliah dulu, sebetulnya yang namanya panoramik itu semuanya 2D gitu. Begitu masuk 3D itu adalah CBCT, computed tomography ya. Jadi mungkin ini nama ini aja ya, nama dagang atau gimana saya nggak tahu ya.
Nama Jadi panggung ya dok. lebih orang kan lebih Biar orang lebih- tuh lebih familiar dengan panoramik. Ya. Kalau sudah panoramik berarti ronsen foto gigi. Panoramik ronsen gigi, panoramik ronsen gigi. Jadi sudah satu garis linear yang itu sudah terbentuk karena memang alat panoramik hampir seluruh Indonesia sudah punya. Seluruh Indonesia boleh dikatakan sudah punya. Tapi kalau CBCT baru kota-kota besar saja. Belum semua punya ya Nah dok ya, di Solo contohnya di Solo Raya ini. Solo Raya baru 3 tempat. Ya. Itu pun di Solo 2, di Sukoharjo 1. Nah, Klaten, Boyolali, Sragen, Ngawi, Jawa Timur juga belum, Nganjuk belum. Jadi beberapa pasien yang dari sana ya ke Solo Akannya jadinya ke Solo, gitu. oke. Nah, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo sudah ada. Nah iya, dan nama Un Kandang Sapi itu sudah melegenda kan Asik. di daerah sekitar Jawa Timur wilayah barat ya, Iya. sama Solo Raya kan gitu. Oke. Jadi kalau sahabat Dronska masih tadi sudah ada gambarannya ya dok ya, gambaran video dan juga gambaran beberapa fotonya. Jadi memang jika memang masih ada keluhan mungkin sekarang ya mungkin sudah panoramik berapa kali tapi Masih belum ragu masih dokternya. iya tapi masih ada keluhan atau masih ragu. Mungkin langsung bisa saja ya dok Iya. konsultasi ke dokternya masing-masing. Kalau coba CBCT gimana? Langsung minta rujukan ke Rumah Sakit Misalnya Dr. dari Kandang Nganjuk Sapi. atau Ngawi, teman-teman sejawat saya yang di Ngawi, Madiun misalnya, nanti aku rujuk ya ke Solo, ya asal pasiennya mau kan gitu. Iya. Sambil jalan-jalan nengok keluarga atau apa Boleh. gitu ya, sekalian. Jadi memang terbatas alatnya, ya alatnya juga cukup mahal. Demikian sih. Nanti ada video lagi tentang bagaimana pentingnya pembacaan ini. Contoh mas, yang video yang terakhir Boleh. mas. Langsung dok. Nah ini nanti ada, bukan terus video mas, video. Yang video ya. Video yang bagian tengah. Ini saya dan mbaknya ini dibantu oleh operator video. bukan yang video. Oke. Nah, itu coba ya. di play. Nah itu kan garis birunya digerak-gerakkan, gambarannya berubah semua. Makanya salah kita meletakkan titik, salah garisnya, akhirnya salah mengukurnya. Oke. Jadi misalnya ini garisnya harus begini. Ya. Misalnya garisnya begini, panjang ini akan berbeda. Berubah ya, Dok, ya? Berubah. Nah jadi memang harus tepat. Intinya begitu. Itu tampilan-tampilan video jika kita ingin memastikan bisa dirubah warnanya, bisa digerak-gerakkan. Nah seperti itu. Jadi dalam penata laksanaan pembacaan ini memang tergantung kasusnya. Misalnya tadi ada pertanyaan tentang kasus kanker gitu ya. Iya, Nah, kanker atau misalnya. tumor. Itu juga lebih rumit dibandingin contoh yang saya berikan di video ini. Itu pembacaannya lebih rumit karena kita harus yakinkan ini penyebarannya sampai kemana. Apakah sampai membuat rahangnya patah atau hanya di dalam saja. Seperti itu. Apakah membuat giginya goyang atau tidak dan lain-lain gitu. Jadi nanti kadang-kadang hasil ini kita diskusikan dengan dokter bedah mulutnya, dengan dokter yang penanggung jawabnya, bagaimana sebaiknya ini ditata laksananya seperti itu. Ya, itu gambaran pintasnya kira-kira seperti itu. Oke, semoga sahabat Dronska dengan video atau gambar tadi bisa sedikit memberikan gambaran ya dok. Iya. Jadi nanti bisa menjadi salah satu alternatif untuk Ya. pengecekan lebih detail bisa disampaikan ke dokter masing-masing. Dan sahabat Dronska, Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo untuk klinik gigi sudah bisa melayani kembali. Walaupun masa pandemi kita tetap melayani, namun dengan screening antigen terlebih dahulu demi menjaga keamanan dan kenyamanan sahabat Dronska semua. Karena rumah sakit selalu memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan sahabat Dronska semua. Nah, tadi sudah ya pendaftarannya bisa melalui aplikasi Dronska Mobile. Jadi langsung diunduh saja melalui Play Store. Mudah sekali pokoknya. Gimana, Dok? Ada pertanyaan itu mungkin. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Dari Nurani Aini 518. Mau tanya Pak Dokter, apa DM bisa mempengaruhi gigi mudah lepas? Oke, Terima ini di luar kasih. konteks sedikit, Iya. tapi nggak apa-apa. Boleh ya, Dok ya? Secara umum tergantung keparahan DM-nya. Tapi saran saya diskusikan dengan dokter penyakit dalam
dan diskusikan dengan dokter gigi spesialis periodontologi. Nah itu mereka memang, atau spesialis penyakit mulut, mereka memang dididik untuk menangani hal-hal seperti ini. Memang DM itu salah satunya merusak tulang sekitar gigi. Itu aja ya, saya nggak bisa jawab lebih jauh karena bukan domain saya untuk menjawab lebih jauh. Terima Yang kasih. bisa menjawab lebih jauh, nanti Ibu bisa langsung daftar ke dokter gigi, langsung aja nanti konsultasi lebih detail, nanti jika memang memerlukan tindakan ini langsung. Biasanya gitu ya, memang orang-orang yang begini, yang punya penyakit sistemik seperti ini perlu dengan CBCT. Nanti setelah di CBCT kita akan lihat, oh ternyata kerusakan tulangnya seberapa, apakah menyeluruh seluruh rahang, atau hanya rahang kiri saja, rahang kanannya tidak, sehingga nanti penanganannya kalau rahang kiri saja ya kanan nggak usah dilakukan, kiri saja misalnya gitu. Jadi hubungannya dengan pertanyaan ini adalah untuk meyakinkan kerusakannya seberapa parah, pakai CBCT salah satu solusinya. Iya. Gitu. Jadi bisa untuk mengecek kerusakannya sejauh mana supaya penanganan kedepannya lebih akurat, lebih detail. Gitu sahabat Dronska. Nah, tadi saya lanjutkan ya dok, selain melalui aplikasi Dronska Mobile dan konsultasi langsung di rumah sakit Dr. Kanasapi juga sudah ada konsultasi online dok, namanya telemedicine. Jadi sahabat Dronska bisa melakukan konsultasi dengan dokter dari rumah. Sekarang zaman sudah modern, semua sudah bisa dilakukan dari rumah, langsung daftar telemedicine, nanti bisa ketemu dokter melalui layar handphone. Khusus untuk CBCT agak susah. Khusus untuk CBCT memang agak susah ya dok ya, harus ketemu langsung ya dok. Harus di depan layar komputernya untuk dijelaskan. Tapi kalau panoramik masih bisa. Masih bisa. Nanti ditampilkan di layarnya gitu bisa. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada nih dok, masih dari Ibu Nilestari 28. Dok, ini di luar topik, sedikit di luar topik ya dok ya. Mengapa kasus odontektomi sering terjadi di Indonesia dan bisakah dicegah dok? Mungkin bisa dibantu jawab dok. Ini sebetulnya kalau saya punya, dulu saya jawabnya ke pasien adalah bahasa Jawanya bejo-bejoan. Jadi sebenarnya secara ilmiah, sepanjang yang saya tahu ya, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang peserta yang ini ada yang dokter yang tahu, saya mohon maaf. Sepanjang yang saya tahu belum ada penelitian khusus tentang kenapa kok pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa kok terjadi. Terus justru juga tidak ada penelitian khusus tentang bisakah dicegah. Kalau penyakit lain kan bisa diimunisasi. Dulu saya pernah dengar akan ada imunisasi gigi, misalnya disuntikkan nanti giginya rapi semua, dokter gigi tutup. Tutup, jadi tidak ada lagi orang penyakit gigi. Tapi saya nggak tahu benar apa enggaknya. Yang jelas bejo-bejoan tadi, saya kembali ke bejo-bejoan. Tidak semua orang mengalami ini. Nah, kalau misalnya ada yang mengalami, segeralah dilakukan tindakan. Karena kalau tidak, itu ibarat saya itu bom waktu. Gitu. Terus gimana cara melakukan tindakannya? Sebelum dilakukan tindakan, akan lebih baik dilakukan minimal panoramik foto. Terus misalnya punya rezeki, punya waktu, dan tinggal di kota yang ada CBCT-nya, nggak apa-apa pakai CBCT-nya. Jadi itu akan lebih akurat gitu loh, ya. Oke. Jadi sekali lagi sahabat Dronska, CBCT ini untuk lebih meyakinkan atau lebih akurat untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu ya dok ya. Betul. Gitu. Terus ini ada yang sayang di rumah sakit Jakarta hanya panoramik gitu ya. Iya, jadi sepertinya Ibu Nia ini sudah melakukan 2 kali panoramik. Mungkin belum mengenal CBCT dok, karena CBCT ini memang kalau di sini mungkin memang masih baru ya dok ya. Jadi baru didengar atau mungkin lebih terkenalnya mungkin panoramik 3 dimensi tadi betul. Ya dok ya. Oke, jadi sebetulnya sama ya dok, panoramik 3 dimensi itu yang maksudnya CBCT ini gitu. Betul. Nah, ini jadi sahabat terus kan, jadi lebih banyak pengetahuan nih dok. Luar biasa. Dok, ini di tengah kita ini sudah ada menu dari Cafe Diet nih dok, sekalian saya promosi ya sahabat Dronska ya. Nah sebelah sini ada jus Cafe Diet, jadi sahabat Dronska nanti kalau periksa di Rumah Sakit Dr. Kanasapi Solo, haus, lalu tapi tetap ingin menjaga tubuh supaya lebih sehat, kita ada Cafe Diet sahabat Dronska. Jadi bisa pesan makanan di Cafe Diet dan juga bisa diantar sampai rumah. Jadi misalkan mau pesan dari rumah bisa, kita melayani delivery juga gitu. Ini ada juga nih dok. Ada lagi dok. Tapi ini
Belum ya dok sepertinya. Ya, Sambil masih menunggu, mungkin tadi masih ada video lagi dok yang mau dilanjutkan. Coba ini tadi video tadi masih ada nggak ya? Saya Sambil menunggu sahabat Drunska yang mau bertanya, silahkan langsung saja di kolom komentar karena akan ada 2 hadiah menarik untuk sahabat Drunska yang beruntung. ya kita ulangi juga nggak Boleh, apa-apa. kita ulangi lagi ya dok. Mungkin tadi sahabat Drunska masih ada yang belum Ya, ada yang belum belum masuk lihat. nih, belum join. Jadi ini baru Dari join, awal kita aja. ulang lagi nih dok, sahabat Drunska. Jadi ini digerakkan untuk melihat posisi saraf yang ada di rahang bawah, nervusnya ya, nervus yang kanalis mandibularis namanya, yang garis merah itu. Terus lanjut boleh diteruskan saja. Jadi nanti itu pun tidak serta-merta muncul garis merah itu. Jadi ada tekniknya. Ya itulah kenapa kita salah satunya sekolah untuk itu ya. Untuk mengetahui letak dengan benar ada caranya untuk mengaplikasikannya. Harapannya nanti setelah ketahuan garis merahnya lewat mana, ini akan membuat tindakan lebih meyakinkan gitu. Ya. Dan juga kadang-kadang kita nggak tahu nih sudah dicabut, mungkin sudah sekian tahun yang lalu tiba-tiba ada akar yang tertinggal misalnya. Nah, jadi bisa kelihatan seperti itu dengan foto ini. Nanti kelihatannya tidak hanya sekedar dari satu sisi tapi dari 3 sisi. Karena kalau akarnya 2 begini, misalnya lihat dari depan kan kelihatannya cuma 1. Iya, Lihat dari kalau cuma gini 1. lihat cuma 1 ya dok ya. Ya, tapi kalau kita lihat dari sini Di samping ada 2. ada kelihatan 2. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Dari bawah kelihatan ada titiknya 2. Oke. Nah, ada lagi akar yang bengkok gini. Jadi macam-macam Nah. ya dok ya? Akar bengkok kalau di panoramik ini hanya misalnya mbaknya ngelihat ini kan cuma segini panjangnya. Iya. Padahal ternyata Setelah kita ini akarnya bengkok begini. oke. Nah, begitu. Jadi nanti ini membantu juga bahwa oh ternyata akarnya bengkoknya ke kiri atau ke kanan. Kalau bahasa medisnya ke distal atau ke mesial gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi lebih Jadi detail ini video sekali. ini juga saya tampilkan dengan tujuan paling tidak sahabat Drunska bisa memiliki gambaran sedikit oh kayak gini. Jadi bedanya seperti ini gitu. Ya. Itu ya ini sekalian saya tampilkan juga contoh kalau saya ingin melihat gigi rahang bawah saja. Kalau mau lihat dari atas kan nggak bisa karena ketutupan sama Rahang itu atas ya, Dok, ya? sama tengkorak. Iya, Sama yang bagian mata, rahang hidung ke tadi. atas. Jadi bisa dipotong. Nah kita potong, Nah, hilang. bisa Jadi kelihatan dilihat. bawah saja. Atau sebaliknya, misalnya kita mau lihat atas saja, ya Bawahnya nanti yang di dipotong. bawahnya yang dipotong. Oke. Nah gitu. Jadi ini membantu sekali dalam tata laksana terapi nantinya. Jadi bisa memang benar-benar dilihat dari semua sisi ya dok ya, Iya. bawah, atas, diputar-putar. Jadi memang kalau memang ada sesuatu yang di situ mengganggu tapi tidak terlihat dari panoramik, ya memang bisa terlihat dengan CBCT ini ya dok ya. Jadi kita mengeksplornya, mengeksplornya itu kadang-kadang tidak hanya di titik yang diinginkan, jadi kita coba di titik lain, posisi lain, ada apa ya gitu loh. Seperti itu kira-kira. Dok ini tadi ada dari Andika_255. Mungkin dok penyakit apa saja yang memerlukan alat CBCT ini dok? Tadi sebenarnya sudah Mungkin dijawab baru masuk, sedikit nggak ya dok ya. Mungkin bisa dibantu jawab lagi nih dok. Bisa untuk penyakit apa saja? Bisa untuk apa aja ya dok ya Apa aja sebetulnya bisa. ya? Jadi intinya ini kan lebih ke alat penunjang Penunjang. teknologi untuk memuaskan dalam hal kalau boleh saya pakai kata memuaskan pasien, memuaskan operator dalam hal ini dokter peserta Dokter, yang ya. melaksanakan terapi, Ya. sehingga nanti harapannya pasien pun tahu oh di rahangnya ada apa aja ya. Oh ternyata misalnya mohon maaf misalnya ada tumornya seberapa besar ya. Nah begitu. Apakah sudah merusak tulangnya semuanya enggak ya? Nah gitu. Jadi ini sebetulnya tanpa CBCT apakah bisa dengan panoramik? Iya pasti bisa. Bisa. Cuman bisanya misalnya kita pakai skala 0 sampai 10, panoramik itu misalnya nilainya 6. Nah, itu 7. Nah, ini nilainya 9 kayak gitu. Nanti mungkin akan ada teknologi baru lagi misalnya. Kan gitu. Makanya harapannya diskusikan dengan dokter dokter Bapak Ibu atau sahabat Drunska sekalian
tanya saja, dok apakah saya perlu CBCT tidak ya untuk kasus ini. Jika dirasa perlu dan di kotanya belum ada, monggo ke Solo, monggo ke Dokter Dr. Un Kandang langsung Sapi ke sana. salah satunya. Iya. Apalagi memang jika memang sahabat Dronska ini memang merupakan langganan sini, tentu akan lebih familiar untuk data-datanya sudah ada di sini, Iya. data penyakit lainnya misalnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya, alat ini, pelayanan kesehatan khususnya gigi dan mulut akan lebih komprehensif. Oke. Lebih komprehensif, lebih baik lah intinya begitu. Karena yang saya pahami pasien sekarang itu lebih kritis. Dan itu ingin hak tahu pasien, lebih detail. pengen tahu, Iya, ini sebenarnya ada apa sih? Nah, kok akar saya pendek ya, akar gigi saya? Benar pendek atau bengkok tadi saya cerita? Nah, atau kok akar saya kok cuma satu yang tertinggal ya, tapi kok begitu dia, apakah betul satu atau dua? Nah, begitu ketahuan nanti, ya. Oke. Jadi ini memang teknologi, kalau bicara teknologi berarti dia diciptakan untuk membantu, melengkapi teknologi yang sudah ada. Nah, Siap gitu. dok, oke dok. Jadi sahabat Dronska tadi kan ini ada pertanyaan dok dari Ambar 3209. Dok apakah CBCT dan CT dan scan 3 dimensi ada perbedaannya? Scan 3 dimensi itu ya sama, nanti hasilnya sama. Sama ya dok ya? Cuman tergantung dipakai apa ya, maksudnya scan 3 dimensi kalau pakai MDCT ya tampilannya sedikit berbeda, tapi basically sama, karena sama-sama CT scan. Oke. Dari kepanjangannya CBCT itu kan Cone-beam computed tomography, computed tomography. Kalau CT scan ya computed tomography scan. Biasanya kalau di medis ada yang memakai MDCT, medical medical CT gitu loh. Jadi itu pembedaannya. Begitu ini Mbak siapa nih? Bu Ambar, Ya. 3209. Ya, Oke. terima kasih Mbak Ambar. Terima kasih pertanyaan sahabat Dronska. Mungkin dari video, dari gambar, dari penjelasan dari Dokter Indra. Semoga sore ini dapat menjawab pertanyaan sahabat Dronska semua yang penasaran apa itu CBCT gitu. Jadi memang bisa untuk mengecek kondisi khususnya di rahang ya dok ya, di bagian mulut sahabat Dronska, dari atas, dari bawah, dari samping, kanan, kiri, depan, belakang terlihat semua. Iya, begitu. Jadi membantu juga untuk dokter gigi yang menangani untuk mengetahui oh ini ternyata keluhannya dan tindakan ke depan yang harus dilakukan. Kurang lebih itu ya dok ya ringkasannya dok ya. Nih dok sebelum kita tutup nih dok, karena kita ternyata ini sudah 45 menit kita mau menemani sahabat Dronska. Mungkin ada pesan khusus nih dari Dokter Indra untuk sahabat Dronska semua, silahkan dok. Khusus saya masuk ke boleh untuk kesehatan gigi atau untuk apa monggo dok silahkan. Gini, khususnya saya pesan khusus saya ini saya sangkut pautkan dengan CBCT karena topik kita hari ini kan CBCT. Iya betul. Bahwa pemeriksaan gigi itu memang seperti pada umumnya di iklan-iklan di TV, di media sosial, di majalah, koran dan lain-lain itu adalah minimal 6 bulan sekali diperiksa. Ya. Dan itu sebaiknya sahabat Dronska lakukan. Ya, karena memang sesuatu yang tidak terlihat mata. Ya. Kita tidak akan pernah bisa melihat gigi atas kita sampai kapanpun. Jadi yang bisa ngelihat ya dokter gigi kita. Nanti dokter gigi kita yang akan menyampaikan ke kita. Jika dokter gigi kita masih tidak yakin dengan keadaannya, nah biasanya kan disuruh ronsen. Misalnya dari ronsen yang paling ringan, periapikal, oklusal, nah, terus nanti meningkat ke panoramik, meningkat lagi ke CBCT jika memang diperlukan. Jadi pilihan ronsen apapun yang akan dipilih semuanya benar. Saya tidak akan bilang bahwa oh itu jangan salah, enggak. Semuanya benar. Tapi kebenaran itu relatif bagi tiap orang, tergantung waktunya. Tergantung dana yang dimilikinya. Nah, gitu kan. Tergantung keinginan tahuan pasien tadi. Jadi dokternya misalnya pengen, waduh saya pengennya CBCT aja nih biar jelas. Pasiennya, waduh asuransi saya tidak mengcover misalnya. Atau misalnya limit saya habis atau gimana. Ya kan tentu kita tidak bisa memaksa. Iya. Sehingga solusinya misalnya yang limitnya habis ya tunggu sampai limit baru lagi baru boleh dilakukan gitu. Makanya jangan lupa kalau mau lakukan CBCT, pesan saya ini tanya dulu tarifnya berapa,
Bagi teman-teman sahabat Dronska yang berasuransi, ini pengalaman saya sebagai dokter gigi umum dulu ya. Saya termasuk yang dalam tanda kutip cerewet untuk menanyakan pasien. Misalnya saya tanya, Bapak Ibu pakai asuransi apa? Asuransi A. Mau tindakannya agak besar nih. Bapak Ibu tolong telepon dulu asuransinya. Tanya limitnya sisa berapa. Kalau memang pakai A limit. Ada asuransi yang non limit, tapi per hari cuma 500.000 misalnya. Nah, ada asuransi yang pakai limit, gitu. Misalnya 20 juta limitnya, mau sehari habis 20 juta ya boleh. Nah gitu. Jadi masing-masing punya permainan aturan main sendiri. Nah, rumah sakit On Kandang Sapi kan tentu bekerja sama dengan banyak asuransi. Tentu kalau tentang BPJS saya belum paham, terus terang saya belum paham tentang BPJS ya, tentang CBCT. Kalau panoramik bisa. Jadi kalau asuransi yang lain, saran saya berikutnya adalah selain diskusi dengan dokternya adalah diskusi dengan asuransinya. Ini saran lebih karena pengalaman. Karena seringkali kalau ada masalah misalnya pasien tahunya tidak bayar, begitu sampai di kasir suruh bayar, terus yang diomelin siapa? Dokter giginya. Jadi perawat giginya kan kasihan, mereka nggak tahu apa-apa. Nah gitu ya. Oke, gitu aja sih tips. Jadi persiapkan dulu sebelum melakukan tindakan, semuanya dicek dulu ya dok ya, mulai dari kondisi, konsultasi dengan dokter, dan juga kondisi keuangan atau finansial masing-masing sahabat Dronska untuk tindakan ini. Ini boleh sebutin angkanya rupiahnya nggak di Solo ini? Nanti aja dok, nanti bisa tanya langsung sahabat Dronska ke layanan pelanggan, karena kita ada layanan pelanggan, bisa langsung ditanyakan untuk tarifnya dan lain sebagainya. Yang jelas lebih murah dibanding kota lain. Yang saya bilang lebih tadi. murah dibandingkan kota lain. Bahkan ya dok, menurut ya, saya mungkin paling rendah ya, Indonesia. Tuh udah dikasih bocoran. Langsung aja nanti kalau mau tanya-tanya ke layanan pelanggan di 081553300333. Nanti bisa di play lagi videonya ya di hari Minggu. Besok Minggu kita tayangkan lagi. Oke, terima kasih Dokter Indra sama-sama. untuk waktunya sore hari ini menemani weekend sahabat Dronska semua. Sama-sama. Weekendnya sangat bermanfaat ya sahabat Dronska, karena kita mendapatkan ilmu baru nih. Kita mengetahui apa itu CBCT. Dan sahabat Dronska, sebagai penutup, kami ingatkan kembali untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Karena ini masih dalam masa pandemi, kita harus tetap waspada. Walaupun angkanya sudah menurun ya dok, tapi kita tetap harus waspada untuk menjaga satu sama lain. Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta tenaga kerja dan petugasnya sudah diproteksi dengan vaksinasi 2 dosis hingga vaksin booster, sehingga Dronska tetap aman. Terima kasih sekali Dr. Indra kami ucapkan. Terima kasih juga sahabat Dronska yang sudah setia menonton dari awal hingga sore ini. Untuk pemenang akan kita undi besok Minggu. Bisa langsung stay tune di Instagram @Dronska. Yang belum follow jangan lupa follow. Tetangganya, temennya yang belum follow diajak follow biar bisa nonton Instagram ini lagi, diputar lagi untuk mengetahui pengetahuan mengenai CBCT. Begitu. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa lain kesempatan kita jawab ya dok ya. Sekali lagi sebagai penutup, saya Nana dan Dr. Indra mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga fisik dengan orang lain, pakai masker. Tetap melanjutkan aktivitas dengan tetap menjaga kebersihan. Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo aman untuk kita semua. Oke, sampai jumpa sahabat Dronska.